Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah. Baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan. Proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir Allah. Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul. Takbir. Enggak peduli siapapun dia, saudara. Enggak peduli, saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Habib Rizik Syihab dalam ceramahnya meminta kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto semasa menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia agar segera membasmi semua koruptor dan antek-anteknya, terutama yang ada di dalam struktural kabinet beliau. Habib Rizik Syihab menyebut selama kurun waktu 10 tahun terakhir, kondisi penegakan hukum di Indonesia carut marut. Korupsi terjadi di mana-mana, seakan tidak dapat ditangani secara cukup serius. Setidaknya, menurut Habib Rizik Syihab, di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, kita semua rakyat Indonesia dapat berharap ke depannya bahwa negara Indonesia nanti akan bebas dari korupsi dan penegakan hukum semakin lebih baik lagi. Namun Habib Rizik Syihab juga menyinggung Fufu Fafa yang penuh misteri beberapa bulan terakhir dan mantan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, kalaulah memang pejabat negara yang korupsi ada kaitannya dengan Bapak Joko Widodo, jangan pilih kasih seret juga kepada meja hukum. Nah, selengkapnya teman-teman, mari kita simak ceramah dari Habib Rizik Syihab yang menyinggung adanya beberapa kondisi negara kita yang dipenuhi dengan pemberitaan-pemberitaan korupsi, kemudian penegakan hukum yang kurang baik misalnya. Mari kita simak bareng-bareng dalam video berikut ini. Terakhir, saudara, yang ingin saya ingatkan di sini bahwa penegakan hukum di Indonesia yang carut marut selama ini, saudara, khususnya dalam 1 dekade 10 tahun terakhir, saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran ini negeri, saudara. Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan. Tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Setuju? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto. Tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah. Baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan. Proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir. Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul. Takbir. Enggak peduli siapapun dia, saudara. Enggak peduli, saudara. Apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Takbir. 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 Dan akhirnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin.
diberikan sehat walafiat, Amin. agar mampu untuk memimpin negara Indonesia, agar mampu mensejahterakan rakyat, agar mampu terus menjaga keharmonisan hubungan antara umara dengan ulama. Amin. Dan kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah, agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, orang-orang saudara yang melanggar HAM, yang terlibat pembunuhan, terlibat korupsi. Kita mohon bimu'jizatil Fatihah, agar mereka disingkirkan oleh Allah sejauh-jauhnya dan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan saudara bisa memimpin negara ini dengan baik, tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah, wa Allah subhanahu wa ta'ala an yubarik li hadhihi bilad, wa an yubarik li rais hadhihi bilad, wa an yubarik li ra'iyyati hadhihi bilad, wa an yaj'al hadhihi bilad biladan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan ma'muratan mardiyatan 'indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rab. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi pemerintahan baru ini jangan kita ganggu. Kita beri kesempatan, kita dorong, tapi tetap kita kritisi. Jadi bukan mendukung dalam arti kata menjilat, memuji yang nggak berhak dipuji, saudara. Jangan. Kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Ikhlaskan niat hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya ceramah dari Habib Rizik yang barusan kita simak luar biasa. Setidaknya beliau menegaskan kepada jemaah di situ bahwa beliau mendukung secara penuh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja secara maksimal. Beliau tidak akan mengganggu, tetapi akan tetap menjadi pengontrol. Artinya akan mengkritisi kebijakan yang kurang berorientasi kepada kemaslahatan umat dan rakyat. Dan beliau juga meminta agar semua koruptor yang terlibat selama 10 tahun terakhir, beliau meminta siapapun itu, termasuk misalnya yang ada katanya dengan Fufu Fafa, bahkan mantan presiden yaitu Joko Widodo, kalau memang ada katanya dengan beliau-beliau semua, jangan pilih kasih, seret ke meja hukum, supaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto setidaknya 5 tahun ini ke depan dapat bersih dari para koruptor dan penegakan hukum bisa berjalan lebih baik lagi, demokrasi kembali baik lagi, dan lain seterusnya. Nah, itu saja teman-teman. Kalau ada yang ingin dikomentari terkait dengan ceramah dari Habib Rizik yang menjelaskan tentang isu-isu kebangsaan, terus kemudian kalau misalkan ada pendapat-pendapat yang berbeda dengan Habib Rizik, silakan para netizen, para penonton Studi TV, sampaikan argumentasi dan pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.